kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di Generasi Dauti. Adik-adik, hari ini adalah minggu kedua di tahun 2023. Wah, sudah 1 minggu kita melewati tahun yang baru ini. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk merasakan anugerah Tuhan yang indah dan yang menuntun kita kepada keselamatan yang sejati. Yuk, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena cinta Tuhan yang begitu melimpah kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang yang bernama
Martin Luther. Dia adalah seorang tokoh reformator di dalam kekristenan. Pengenalannya tentang Allah membuat dia berani menyatakan sesuatu yang salah dan mau berdiri di dalam kebenaran. Namun, sebelum kita mendengarkan kisahnya, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Adik-adik, di sini seorang tokoh bernama Martin Luther merupakan anak petani. Di samping itu juga ayah Martin ini seorang yang sukses dalam pertambangan. Ayahnya ingin sekali Martin Luther ini menjadi seorang pengacara. Sehingga dari kecil ia dididik di sekolah-sekolah, bahkan universitas yang akan membuat dia menjadi orang yang sukses dan handal. Adik-adik, Martin Luther pernah mendengar firman Tuhan bahwa semua manusia sudah berdosa dan harus dihukum. Dia mengerti bahwa manusia berdosa tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian dia menyadari bahwa dosa itu berakar dari tiadanya iman kepada Allah dan tidak mendengar firman Allah. Dan akhirnya dia tahu bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman. Iman itulah yang diperlukan manusia untuk hidup berkenan bagi Allah. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan ke kampus, hujan badai dan petir menyambar dekat Martin. Dia sangat takut akan kematian dan penghakiman. Dan hal itu dinyatakan kepada ayahnya. Maka saat itu dia berdoa dan memohon kepada Allah. Dia mengerti kalau bukan karena mendengarkan firman Allah, dia tidak akan mengerti bagaimana bisa diselamatkan dari murka Allah atas dosa manusia. Maka Martin Luther mengatakan bahwa telinga merupakan satu-satunya anggota tubuh Kristen. Karena tanpa mendengarkan firman Allah, manusia tidak dapat mengerti iman sejati. Setelah dia beriman kepada Tuhan, ia mau hidup untuk Tuhan. Saat itu dia berdoa dan ingin menjadi seorang biarawan. Biarawan itu adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berhenti dari sekolah hukum, menjual semua bukunya, dan masuk ke sekolah biara pada umur 22 tahun. Meskipun dia tidak didukung keluarga dan teman-temannya, ia tetap mempersembahkan hidupnya untuk berdoa, berpuasa, dan melaksanakan pengakuan dosa.
Dalam perjalanan kehidupan kerohaniannya, dia mengalami kesulitan, di mana dia menemukan banyak pendapat yang menyatakan bagaimana hidup di dalam Kristus Yesus dan bagaimana menghidupinya. Namun, Martin Luther ini adalah orang yang giat belajar, sehingga perlahan-lahan dia bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka pada suatu hari ia menemukan seorang imam yang menjual surat pengampunan dosa, yang artinya adalah dosanya bisa dihapuskan hanya dengan membeli surat pengampunan itu. Hal itu membuat Martin Luther mulai memprotes dengan mempersiapkan materi tentang surat Rasul Paulus di Roma bahwa orang benar akan hidup oleh iman, dan kunci keselamatan bukan oleh aturan agama, melainkan percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian Martin Luther menentang dengan jelas bahwa ajaran Paus waktu itu benar-benar salah dan menentang firman Tuhan. Martin Luther menentang surat penghapusan dosa karena firman sudah berakar jauh di dalam hatinya. Adik-adik, hal itu membuat Martin Luther dituduh seorang pengajar palsu dan kemudian hendak ditangkap. Tetapi itu tidak membuatnya takut. Ia tetap menyatakan kebenaran dan meminta alasan yang jelas untuk menentang pernyataannya. Dan ternyata dari semua orang yang mendengar alasan yang dibuat Martin Luther, banyak orang yang setuju, walau banyak juga yang tidak setuju. Maka setelah itu muncullah grup Lutheran bagi mereka yang menerima ajaran yang disampaikan oleh Martin Luther. Banyak hal yang membuat Martin Luther dikenang oleh orang banyak. Ia menjadi seorang tokoh reformator kekristenan yang sangat berpengaruh. Karyanya yang besar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena ia menyatakan bahwa keselamatan pengampunan dosa hanya dapat diperoleh melalui anugerah di dalam Yesus Kristus, bukan karena membeli surat pengampunan dosa atau karena melakukan hal-hal yang baik. Ia mengerti dengan benar bahwa orang-orang percaya hidup dari iman memimpin kepada iman. Kemudian di usia 62 tahun, ia meninggal dunia dan dikubur di Wittenberg. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama, Martin Luther adalah seorang tokoh iman yang dapat memprotes ajaran yang salah karena dia mengerti sebuah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan dia percaya bahwa iman di dalam Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kebenaran akan firman Tuhan akan terus bergema dan tetap ada, karena firman Tuhan kekal selamanya.
Oleh karena itu adik-adik, kita dapat mengerti bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman di dalam Yesus Kristus. Dan dasar ini kokoh karena firman Tuhan kekal selamanya. Adik-adik, mau seperti Martin Luther yang berani menyatakan kebenaran? Milikilah kebenaran itu, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Inilah iman yang sesungguhnya. Ayat hafalan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian percaya pada Yesus, itulah untung.